Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faci Putra Bone. Saya dari kelas Legural C, semester 1, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Gorontalo. Video kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan pemerintahan di Indonesia melalui 5 bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial budaya, bidang ekonomi, dan bidang politik dan keamanan. Yang pertama di bidang pendidikan, dengan adanya pandemi COVID-19, yaitu pembatasan interaksi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan meliburkan sekolah dan mengganti proses kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan sistem pembelajaran secara daring. Pembelajaran daring memiliki dampak negatif, yaitu pada akses informasi yang terkendala oleh sinyal yang menyebabkan lambatnya dalam mengakses informasi. Akibatnya mereka terlambat dalam mengumpulkan tugas yang diberikan guru. Guru memeriksa banyaknya tugas yang diberikan siswa, yang membuat ruang penyimpan gadget semakin terbatas. Dampak positif, siswa walaupun guru dapat menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran online di era disrupsi teknologi yang semakin canggih. Orang tua lebih mudah dalam mengawasi terhadap perkembangan belajar anak secara langsung. Orang tua dapat memantau sejauh mana kompetensi dan kemampuan anaknya. Nah, upaya yang dilakukan pemerintah mengatasi permasalahan pemerintahan di bidang pendidikan adalah pemerintah menyiapkan fasilitas yang memadai, terutama pembangunan jaringan internet, terutama daerah searah dengan pendidikan juga. Pemerintah menyiapkan laptop dan HP dan tempat belajar yang strategis untuk penggunaan jaringan. Kedua, di bidang kesehatan. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembangunan nasional. Yang pertama, masalah infrastruktur yang belum merata dan kurang memadai. Masih banyak masyarakat di daerah tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan karena tidak adanya fasilitas kesehatan yang disediakan. Letaknya geografis yang sangat sulit dijangkau. Yang kedua, masalah distribusi yang belum merata, khususnya tenaga kesehatan. Banyak daerah yang kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis. Yang ketiga, masalah virus pandemi COVID-19, yaitu para dokter merasa kewalahan dalam mengatasi pasien, mengakibatkan masyarakat menyatakan bahwa tidak ada pelayanan prima. Tenaga kesehatan berisiko tinggi tertular COVID-19 jika tidak menggunakan APD sesuai tingkat pelindungan pasien COVID-19. Pasien takut ke rumah sakit. Pasien kronik yang biasanya kontrol rutin setiap bulan tidak mau datang ke rumah sakit karena takut ketularan COVID-19. Pasien COVID-19 depresi, takut karena belum jelas obatnya, maupun kesepian akibat isolasi sehingga tidak bisa bertemu
keluarga secara langsung. Tenaga kesehatan cemas karena memiliki tanggung jawab tidak hanya pasien, tapi keluarga perlu lindungi. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan pemerintahan di bidang kesehatan. Yang pertama, pemerintah lebih memperhatikan daerah masyarakat memerlukan tempat kesehatan yang memadai. Yang kedua, pemerintah harus memperhatikan tenaga medis untuk memperkencangkan di daerah terpencil. Yang ketiga, masyarakat lebih peduli disiplin terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan mengikuti protokol kesehatan. Yang keempat, tenaga kesehatan lebih waspada. Yang kelima, kehidupan tenaga kesehatan lebih teratur. Yang keenam, kesadaran masyarakat lebih berolahraga. Dan terakhir, yang keenam, ilmuwan terpadu menemukan vaksin. Ketiga, di bidang ekonomi. Yang pertama, kemiskinan yang cukup tinggi. Semakin tingkat tingginya kemiskinan, tentu daya beli masyarakat akan ikut merendah. Akibat perekonomian yang tidak meningkat, tren pasar juga lesu. Bahkan perusahaan akan gulung tikar karena tidak ada lagi orang yang beli produknya. Yang kedua, ungkresi kenaikan mutu pertumbuhan ekonomi tidak stabil. Inilah yang disebabkan oleh pertimbangan sosial, jumlah pengangguran yang masih tingkat tinggi, kemiskinan masih di atas rata-rata dan selainnya. Yang ketiga, daya beli stagnan dan situasi inflasi. Jika inflasi sedang terjadi, seharusnya daya beli masyarakat jangan dibiarkan menurun, karena saat ini harga sedang menaik dan berputaran, jumlah uang semakin tinggi. Akan tetapi, jika daya masyarakat justru menurun, tentu pertumbuhan ekonomi tidak akan berkembang. Justru biaya-biaya produksi semakin tinggi dan kualitas produknya yang semakin tertumpuk membuat tren pasar menjadi lesu yang bisa merugikan pihak produsen. Yang keempat, kekalahan daya saing. Kekayaan daya saing dengan perusahaan dari negara lebih adidaya. Masalah ekonomi semacam ini yang juga pernah melanda perekonomian Indonesia akibat pasaran produk dalam negeri menjadi lesu. Apalagi masyarakat masih suka membeli produk di luar dibandingkan produk dalam negeri sendiri. Yang terakhir, yang kelima, impor menghambat pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat, seharusnya kebutuhan impor produk menjadi lebih minim, karena biaya produksi di dalam negeri bisa gunakan optimalkan suplasi produk domestik kepada masyarakat. Pertumbuhan ekonomi semacam ini tidak didukung oleh ketersediaan dalam negeri. Terkait dengan hasil pertanian dan peternakan, hal tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang semakin padat. Upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan di bidang ekonomi. Yang pertama, upaya di bidang impor dan ekspor, yaitu penyataan regulasi. Salah satunya adalah regulasi mengenai perdagangan dan prosedur memakan waktu. Yang kedua, upaya yang dilakukan kemiskinan cukup tinggi, yaitu melakukan program impres desa tertinggal, pemberian kredit kepada masyarakat petani, lalu kredit modal kerja permanen atau KMKP, program kawasan terpadu, program orang tua asuh raskin, bantuan langsung tunai atau BLT. Yang ketiga, upaya ungkresi kenaikan mutu pertumbuhan ekonomi, menerbitkan dua kebijakan fiskal terhadap ekonomi domestik di samping program percepatan ekonomi domestik,
dipercepat penanganan COVID-19, bantuan sosial atau bansos, bahan anggaran, kartu sembako, harga diskon tiket, program menarik wisatawan, dan mancanegara. Yang keempat, kekalahan daya saing. Yang pertama, memperkuat sektor menjadi unggulan. Yang kedua, mempercepat pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, pemerintah juga akan terus melanjutkan deregulasi dan debirokratisasi. Yang kelima, upaya yang dilakukan dalam beli stagnan dalam situasi inflasi. Yang pertama, meningkatkan suplasi bahan pangan. Yang kedua, mengurangi defisit APBN, aparat pembelanjaan negara. Meningkatkan cadangan devisa. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan sisi penawaran agresi. Keempat, di bidang sosial dan kebudayaan. Yang pertama, tingginya penyakit menular. Yang kedua, kenakalan remaja. Yang ketiga, konflik sosial antar kelompok. Yang keempat, pertikaian. Yang kelima, korupsi. Yang keenam, kesenjangan hukum. Yang ketujuh, pengangguran. Yang kedelapan, modernisasi. Nah, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan pemerintahan di bidang sosial dan budaya, yaitu masyarakat harus bisa memberikan perhatian lebih kepada remaja di lingkungannya. Orang tua berperan aktif untuk menjaga moral dari sang anak, memberikan dorongan untuk remaja melakukan berbagai kegiatan positif agar tidak terlibat kenakalan remaja. Pemerintah harus lebih aktif untuk membina masyarakat agar bisa lebih adaptif dengan perkembangan teknologi. Pemerintah harus bisa segera meratakan pendidikan di tanah air agar kualitas pendidikan di pelosok tidak kalah di kota besar. Adanya aplikasi online juga sangat membantu untuk mereka dalam mengejar ketinggalan kemiskinan yang bisa teratasi. Mendorong masyarakat menjadi pelaku usaha atau kewirausahaan. Masyarakat juga harus kreatif dalam mencari cara untuk bisa berwirausaha tanpa harus melanggar protokol kesehatan yang ada. Pemerintah harus memberikan pelatihan untuk sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia, baik wirausaha, pelatihan tenaga kerja, dan pelatihan bahasa Inggris. Kelima, di bidang politik dan keamanan. Yang pertama, kegagalan dalam mengatasi pandemi COVID-19. Yang kedua, gagal dalam program pemulihan ekonomi nasional. Yang ketiga, pemerintah tidak bisa menumbuhkan nilai demokrasi bangsa. Nah, upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan pemerintahan di bidang politik dan keamanan. Yang pertama, upaya kegagalan dalam mengatasi COVID-19, yaitu upaya preventif dengan pengawasan ketat di jalur masuk Indonesia dari negara lain, meliputi bandara, pelabuhan, pos lintas batas darat. Petugas medis dan tenaga kesehatan penting memakai pelindung lengkap saat mengatasi pasien terinfeksi virus. Memperhatikan protokol kesehatan. Yang kedua, upaya gagal dalam program pemulihan ekonomi nasional, yaitu menggerakkan kembali roda perekonomian nasional dengan adanya pemberian insentif fisikal dan non-fisikal. Yang ketiga, pemerintah tidak bisa menumbuhkan nilai demokrasi bangsa, yaitu legitimasi merupakan representasi
dari suara rakyat seharusnya dijadikan representasi utama oleh negara dalam menentukan pemimpin. Musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan prinsip utama demokrasi, juga dilakukan secara bertanggung jawab karena dengan cara inilah rakyat dapat menentukan harapan bersama dengan tetap jaga harmoni dan stabilitas sosial politik. Yang video kali ini semoga menjadi bermanfaat bagi kita semua serta menambah wawasan ilmu pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.